Ini properti buat paranormal. Gue tolong, Salah saya. senyum, senyum. Halo, nama saya Tommy, owner dari Semut Project. Kenapa saya bikin semut itu ya mungkin iseng, karena basic saya adalah seni rupa, apalagi didukung oleh kampung dan lingkungan saya ini pengrajin semua, jadi satu kampung pengrajin. Kampung Rejoso adalah kampung kata mbah-mbah dulu, itu ada orang Majapahit itu untuk peralatan dapur, peralatan senjata atau apa bikinnya di kampung sini. Makanya turun-temurun di sini tuh. Sebelum mendirikan food, aktivitas saya ya ngajar ya di salah satu instansi pendidikan swasta ini Malang. Memberanikan diri keluar dari pekerjaan, membentuk dan membangun semut ini dari nol. Ya mungkin karena basic saya seni ya, mungkin dulu kuliah di jurusan seni budaya, jurusan seni rupa ya, seni budaya di salah satu universitas di Malang ya. Terus saya sambil ngajar juga ya, berawal dari keresahan itu banyak limbah-limbah yang masih bisa dimungkinkan untuk menjadikan sebuah produk. Kenapa harus beli barang jadi atau apa, sebenarnya untuk limbah pun kita bisa mengolahnya. Makanya itu yang mungkin menjadi pemicu misalnya untuk saya membuat sesuatu yang mana sih ya, something different ya, yang kalau orang lain bilangnya sih aneh atau apa, tapi di sini adalah unik, limited edition dan handmade. Ya sampai saya pelari katanya kopi ya, karya seni yang pertama saya buat ya mungkin pada umumnya standarnya ya 2 dimensi ya, lukisan, artwork gitu. Dulu sebelum mendirikan usaha saya ini ya belajar, terus sambil cari sampingan yang lain. Dulu saya pernah hidup di UKM ya, istilahnya kalau guyonan sekarang itu PSK ya, pekerja sablon komersil ya. Gitu ya. Tak samping ngajar sama kuliah. Ya dulu waktu ngajar juga kongsian maksudnya sama teman, saya bikin potong rambut ya, HC ya, haircut gitu, gitu. Yang lainnya barbershop, saya haircut. Sempat bertahan hanya 2 tahun aja. Terus ada mural, sampai keteteran juga, kuliah juga keteteran, karena ternyata ilmu yang saya dapat di luar kuliah itu lebih banyak dibanding waktu kita masuk dalam kuliah. Mulai dari nol ya. Dari nol ya, kan kekuatan ya. Hari ini kalau murid-murid saya mungkin yang datang ke sini apa-apa, masalah ijazah atau enggak itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya. Mau mengembangkan diri pun kalau kita tanpa ijazah pun bisa sebenarnya. Tergantung tongkrongan misalnya. Kalau ditelan mentah-mentah ya salah. Kalau diolah ya sesuatu yang salah bisa menjadi plus. Gitu. Apa aja lo, Mas Tommy, Kak Tommy, Pak Tommy? Kak Tommy. Kak Tommy. Wes lama. Wis. Aku orang nanya. Kok kelas corona dia. Dari corona. Terus berhasil menghasilkan apa ya? Aku nggak kirim galingan tebing. Kah? Di luar negeri. Bali ya. Ya, kayaknya Bali. Oh, galingan. Nama itu cakungan sih mandi ini. Marono ada kumpul-kumpul terus jasa kantongi belajar
Justru kembang. Kembang. Seneng akhirnya. Seneng lah. Terus bapak ibu ngerti? Ngerti lah. Nggak apa-apa. Boten ngomong. Kak Tommy ku orangnya ya apa sih? Tak yo lama penaan yo aneh macem-macem wis wong unik pokoknya. Biasanya setiap hari kesini. Mbak setiap hari. Masa-masa awal saya bangun smooth bisa dibilang seru ya, mungkin susah senang ya, tapi saya nggak mau membicarakan susahnya atau apa, tak istilahnya bilang sebuah seru aja karena itu proses ya. Dimulai dari mengumpulkan bahan-bahan. Nah, ini bahan-bahan saya kan yang istilahnya kebanyakan kan bahan-bahan yang diproses dari alam, yang sudah bentukan alam, kayu-kayu yang erosi alam ya gitu kan, kayak fosil-fosil kayu. Mungkin karena dibilang itu limbah atau sampah ya, responnya mungkin awal-awal ya negatif, dibilang istilahnya pengepul kayu, istilahnya kalau di bahasa Jawa itu nggak layak, banyak serangga atau macam-macam lah, bikin kotor. Padahal waktu diproses sedemikian rupa mereka baru menyadari kan, apalagi itu sebuah produk yang bisa dibilang nggak lazim, nggak umum ya, maksudnya yang unik itu, yang belum mereka pernah lihat, padahal sebenarnya di luar sana itu menjadi produk yang sangat dicari ya, gitu kan ya, karena ada unsur alaminya dan handmade. Awalnya respon-respon seperti itu banyak dan itu berulang-ulang kali selama proses bertahun-tahun ya, tapi itu dianggap bumbu lah dalam berwirausaha, itu hal yang wajar kalau menurut saya. Sampai kepada tahap ada sebuah chat atau customer yang dari Prancis itu awalnya saya pikir itu temen yang ngeprank atau apa, pakai ngaku sopo iki ya, kamu siapa nih, ternyata benar gitu bule itu tadi, agennya yang dari Indonesia. Akhirnya menghubungi, itu tertarik dengan produk saya ya. Kalau bisa menarik kesimpulan ya, itu istilahnya bonusnya orang-orang yang konsisten ya. Ya senang juga ya, yang dari awal mungkin bilang aneh atau padahal kalau di sudut pandang yang tepat, maksudnya orang yang mau benar mengapresiasi itu unik, berawal dari passion ya. Dan akhirnya kita menjalin kerjasama dengan customer Prancis itu setiap bulan sekali, atau ketika produk saya di sana habis, dia mulai jauh-jauh hari udah pre-order lagi. Itu yang juga memicu generasi muda yang di lingkungan saya, adik-adik saya yang masih SMP, SMA, sudah mulai tumbuh kepercayaan diri untuk berwirausaha. Ya ada kebanggaannya, berarti ya bisa karyanya sampai di luar negeri, membuat mereka menjadi konsisten akhirnya. Jadi dia nggak takut ada hal yang membatasi imajinasi mereka. Soalnya di sini kan semakin berimajinasi kan semakin bagus, jadi saya nggak pernah membatasi ya. Rata-rata banyak yang udah putus sekolah atau apa sih di sini. Hanya yang waktu luangnya lebih banyak itu yang udah nggak mengenyam pendidikan ya. Kalau liburan waktunya hari Minggu itu yang SMP, kalau yang ada hari biasa itu biasanya kakak-kakak tingkatnya. Mulai dari home decor sampai garden decor, jadi berkembang ke depannya sih ya itu mereka
nggak nggak perlu minder untuk melakukan wirausaha sendiri ya, jadi berkembang sendiri ya, biar kampung sini itu ada regenerasinya, karena sudah mulai dari zaman Majapahit dulu ya. SMP ada 8 sampai 10 anak sih. Kadang respon orang tua mereka awalnya sih ya kayak ya mungkin wajar ya, mempertanyakan misalnya ngapain dia di situ gitu. Ada yang datang langsung ke sini lihat anaknya ngapain gitu. Akhirnya tahu setelah ada kontainer besar datang ke kampung, barang mereka ikut menaikkan karyanya. Nah, itu semua menjadi sebuah apa ya, penjelasan lah sebenarnya. Ini buktinya saya di sini itu ngapain. Nah,